Halo Sobat Ternak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Sartika Dayu dari mahasiswa Pol Banten Malang, jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, kelas 4A. Jumpa lagi bersama saya di podcast Petani Milenial. Judul dari podcast ini adalah alternatif kebijakan peningkatan pertumbuhan PDB subsektor peternakan di Indonesia. Setelah terpuruk akibat krisis ekonomi, pertumbuhan pendapatan domestik bruto PDB subsektor peternakan bangkit kembali dengan rata-rata pertumbuhan PDB dari tahun 2000 sampai 2021 sebesar 3,63% per tahun. Pada periode yang sama, angka tersebut di atas laju pertumbuhan sektor pertanian, yaitu 2,66% per tahun. Subsektor tanaman pangan, yaitu 2,05% per tahun. Subsektor perkebunan 3,24% per tahun, dan subsektor kehutanan min 0,07% per tahun. BPS berbagi terbitan. Kemampuan subsektor peternakan tumbuh dengan cepat disebabkan sudah berkembangnya industri peternakan, terutama ayam ras dan sapi potong. Perilaku industri dua komoditas tersebut berpotensi dijadikan salah satu sumber pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. Menurut Priyasono 2005, subsektor peternakan mempunyai koefisien pengganda sebesar 7,23 untuk output bruto, 4,94 untuk tingkat keterkaitan, 2,14 untuk nilai tambah, dan 1,79 untuk pendapatan rumah tangga. Maknanya, tiap 1 miliar rupiah diinjeksi ke subsektor ini akan meningkatkan output bruto bagi perekonomian Indonesia sebesar 7,25 miliar rupiah, meningkatkan pendapatan di sektor lainnya sebesar 4,94 miliar rupiah, memberikan nilai tambah sebesar 2,14 miliar rupiah, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 1,79 miliar rupiah. Fakta itu mengidentifikasikan subsektor peternakan berpotensi dijadikan sumber pertumbuhan baru pada sektor pertanian. Untuk memicu pertumbuhan subsektor peternakan masih dijumpai beberapa permasalahan. Pada industri unggas, penyediaan bibit dan pakan masih tergantung impor. Pada industri ruminansia besar, sumber bibit mengandalkan usaha peternak rakyat tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, dan industri pakannya belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur dan industri perdagangan ternak hidup tanpa kendali berpeluang penyebaran penyakit dan tidak terjamin kualitas dan keamanan produksi. Dari sisi konsumsi, terjadi senjang penawaran dan permintaan, khususnya pada daging, masih mampu ditindaklanjutin lagi. Hanya permintaannya sangat tergantung pada daya beli konsumen, kualitas gizi, dan keamanan produksi. Semuanya itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang fokus pada sasaran yang tepat. Fokus sasaran meliputi komoditas dan wilayah yang akan dikembangkan. Sekian dari podcast saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Dadah, salam peternakan.